Assalamualaikum, bersama Rest Area Channel. Sekarang kita akan melakukan liputan tentang pembuatan kompos di Desa Kelanderan, Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Yuk ikuti liputan kelengkapnya. Pemirsa semuanya, Rest Area Channel dimanapun berada, kita di awal tahun 2026 ya, kita berkunjung ke salah satu teman kita, Pak Joko, alumni ITB ya. Ini menggeluti di dunia pupukan ya, pembibitan dan pertanian. Nah, ini kita main ke operasional tempat ngantornya ya, saat di sela-sela di luar ngajar ya, ada punya kesibukan. Udah berapa tahun ini Pak Joko bergelut dalam apa istilahnya pupuk ya, pupuk organik, untuk organik ya. Untuk tanaman bibit buah-buahan dan untuk semuanya, tanaman jangka pendek sampai tanaman berkayu yang jangka panjang sudah langganan ke kita ini ya sejak tahun 2019. Waduh, 2019. Kalau Iya. Pak Joko sendiri itu basicnya sarjana teknologi Bandung, ini apa? Di biologi ya? Ngambilnya biologi. Biologi. Iya, Oh. biologi. Nah, ini tugas utama sebagai pendidik itu biologi. Ya. Tapi mengembangkan usaha, membantu bagi para petani yang menggeluti di tanaman ya. Ini kayaknya sekap nggak Pak Joko? Ini bisa diceritakan sekilas prosesnya dari awal untuk bisa menjadi pupuk organik namanya Pak? Ya, Organik ya? betul. Itu dari apa saja, mungkin sekilas biar ini nanti pemirsa dimanapun berada ini yang mau pesan-pesan, karena sudah rekomendasi ya, kirim-kirim sampai luar Jawa juga ya ini. Nah, bagaimana ceritakan Pak Joko? Nah, Ini kan ceritanya berawal dari awal COVID. oh gitu ya, COVID ya, karena Awal COVID. banyak waktu harus di rumah itu ya. Satu itu. Yang kedua karena kita sering di rumah, di belakang itu persawahan, Oh iya. ngumpul dengan petani, itu 2019 sampai 19. ke arah sini. Ah. Nah itu keluarnya satu, pupuk itu sulit. Sulit, betul. Nah yang kedua mahal. Mahal. Jadi luas tanah dengan ketersediaan pupuk itu ya menjadi kendala yang berat bagi petani itu. Akhirnya saya coba ya, kalau memang yang kimia sulit, yang disediakan pemerintah sulit. Nah, sebagai orang biologi, salah satu bab dalam biologi Ya, itu betul. kan daur kehidupan. Daur kehidupan ya. Memanfaatkan Ya. apa istilahnya? Buangan apa istilahnya? Sisa-sisa atau Ya limbah pertanian. bahasanya limbah ya. Nah, limbah pertanian ini bisa didaur ulang menjadi pupuk. Kita teringat kalau zaman dulu orang-orang tua, nenek kita ke atas sampai buyut itu kan nggak kenal kimia. Betul. Ya. Jadi apa namanya, semuanya kalau kita lihat dulu sambil naik sepeda ke sekolah itu, kalau pagi-pagi orang-orang tua dulu itu nebangi pohon. Oh, iya. Biasanya di sawah-sawah itu ada pohon terbesi itu. Daun-daunnya. Oh, gitu ya. daunnya ke sawah, lapuk, membusuk di Kompos ya, jadikan humus ya saya. Iya, betul. Yang pernah belajar dulu ya. Nah itu daun. Akhirnya saya sudah lama melihat referensi-referensi bahwa arang sekam ini bagus. Oh gitu. Bagus. Jadi untuk mengembalikan tanah yang asam menjadi netral. Ya. Hara ya. Iya, kemudian bisa untuk membunuh hama yang Bakteri- ada di bakteri tanah, hama ya. yang ada di tanah. Kemudian untuk sumber karbon, kemudian juga bisa untuk mengikat pupuk. Jadi kalau kita menambahkan pupuk ke tanaman itu, pupuk itu tidak habis masuk ke dalam tanah, tetapi pupuk-pupuk itu diikat oleh arang sekam itu. Bisa menyimpan ya istilahnya, Ya, termasuk menyimpan. merawat lah ya, tekstur tanah itu sendiri. Menyimpan. Oh iya, sebentar Pak Joko. Kalau seperti ini berarti pas ya ketika digalakkan di pemerintah Dinas Pendidikan tuh kurikulum merdeka Ya. Apresiasi. Terus sekarang KBC, kurikulum berbasis cinta.
Ya. Jadi tidak hanya teori saja di kelas, tapi bagaimana teori itu bisa menjadi aplikasi berwujud real yang bermanfaat. Ya. Ini tadi ceritakan memberikan solusi pada petani yang merasa sulitan. Ya. Ini berarti kan membantu aspek punya Ya. nilai Hmm. manfaat. Sekam ini juga kalau petani panen ini kan akhirnya juga bisa difungsikan, ya. Ya. Dari sisi pembiayaan, kalau dibanding kimia lebih hemat ya, lebih irit ya atau bagaimana? Ya jauh lebih murah. Lebih murah. Jauh lebih murah. Sekarang Hmm. pada waktu pupuk itu mahal. Satu sak pupuk berapa, Pak? Saya mau 300 lebih ya. Oh Kalau ya, pupuk yang non hasil- subsidi itu hasil- ya betul. 300 lebih satu sak. Nah, ini kan kalau beli di sini ini kalau sudah menjadi arang sekam harganya satu sak itu hanya 17.000. Kalau saknya ini saknya. Saknya ya. Nih, jadi sak yang kita gunakan ini. Segini 17.000. Ya, ini penuh ini. Wah, dari Penuh 300 jadi 17 ya, sangat 17.000. efisien sekali ya. Nah, biasanya kalau untuk luas tanah per 100 ru itu misalnya ya sebetulnya tergantung petaninya ya, tetapi minim akan ada ukuran minimal. Ya. Minimalnya itu per hektar 150 sak misalnya. Oh ya. 150 sak per hektar. Nah, jadi ya apa namanya ya sangat murah, 150 sak itu Kalau untuk ya ini lebih murah sekali ya, Ya. berarti harganya. Kalau dari hasil perbandingannya, maksudnya kalau pakai kimia itu terus kita pakai pupuk yang dari sekam organik ini sama atau mengurangi atau juga minimal sama atau mungkin lebih baik dari yang sudah dipraktekkan selama ini di petani? setiap saya didatangi petani membeli produk ini, ya tentunya bukan hanya ini loh Pak, kita punya produk satu lagi nanti, Oh, yaitu gitu yang ya. namanya Bokasi. Bokasi ya. Bokasi yang itu kita- apa namanya? Kotoran kambing kita giling halus, kita fermentasi. Oh ya, itu dari kotoran ternak ya, Ternak termasuk ya. kambing, sapi, Sebetulnya sapi juga oke, cuma Oke. sapi itu prosesnya panjang Pak. panjang ya. 6 bulan baru bisa kita olah. Jadi yang lebih cepat tuh Kambing. Banyak kalau di desa itu kan serintil yang Ya. sudah gembur itu kan sudah Heeh. aman kan bisa dibuat pupuk. Ya. Nah, itu digiling halus di situ di depan kita ini ada prosesnya, nanti kita lihat. Oke, kita langsung. Ini sekam atau istilahnya kalau di desa itu berambut. Kalau dulu buat ngebom boto, misalnya ya. Nah, Ternyata ini bisa dibuat kompos, pupuk. Ini bahan materialnya untuk membuat pupuk ini selain sekam apa aja Pak Joko? Ini kayak ada ini ini seperti tanah dayaan. ini Pak sekamnya seperti ini. Jadi apa namanya? Oh, kalau sudah dibakar. Udah dibakar nanti seperti ini, hitam ini. Nah, nih arang sekamnya. Alam sekam jadinya hitam seperti Ya. itu ya. Cuma ini tadi Pas. ya karena ini sangat laris, jadi ini tadi habis ini ini- yang sudah matang. Ini tentunya juga membuka peluang bagi petani-petani yang di rumah mungkin sekamnya ini tidak terpakai, kadang ya. itu bisa dikirim di sini juga ya. Bisa, Siap pembeli siap. ya. Oke. Terus ini ada tanah kayak kompos ya betul. Ini dari serintil-serintil tuh atau Bukan, ini kekayaan desa Pak. Jadi serintil itu kan kalau kita beli dari peternak itu kan pasti ada seperti ini awalnya. Jadi campur-campur ya. Campur bekas makanan. Ya. Jadi ini boleh katakan calon kompos daun. Calon kompos Nah. daun. Nah, nanti akhirnya numpuk seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, ya campur aduk. Ini asli dari petani, dari rumah Nah. seperti ini ya. Ya, Ini terdiri dari kotoran daun. ya kotoran daun, tentunya ada kotoran kambing yang ikut juga di sini. Nah, ini nanti prosesnya kita saring. Oh, diayak. Diayak. Lembut. Diayak lembut. Jadi ini kebetulan ada pesanan 10 sak ke kota ini, Pak.
Kita kalau ada pesanan ke pelanggan, tanahnya bukan tanah biasa yang kita ambil, tapi adalah tanah dari kompos daun. Ini secara biologi, karena ini pakarnya biologi ya, ini juga informasikan tanah ini kalau kandungannya itu mengandung apa saja, dari unsur-unsur apa saja? Ya secara garis besar saja. Secara garis besar sebetulnya tanah ini mengandung 3 unsur yang dibutuhkan oleh seluruh tanaman. Kalau di pertanian atau di biologi itu ada yang namanya unsur makro, ada unsur mikro, ada unsur tambahan. Jadi unsur makro ini unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak. Nah, kalau yang mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang tidak banyak sedikit, atau sedikit, tetapi harus ada. Dan ada unsur-unsur tambahan di sini. Makanya kita nggak ngambil tanah yang asal-asalan. Jadi ini memang tanah yang jadi daun itu di sini tidak kita buang. Nah, seperti sana juga daun itu kita dari tanam-tanaman semua ini. Nah, daunnya rontok kita kumpulkan, kita beri cairan fermentasi, dia akan jadi tanah. Nah, tanah itu nanti kalau ada pemesan, kota biasanya kan sudah jarang tanah. Oh iya. Inilah ternyata subhanallah, maha besar Allah ini memberikan anugerah, baik itu bekas kotoran hewan, tumbuh-tumbuhan, ternyata tidak sia-sia. Kalau dalam bahasa agamanya itu Tuhan menciptakan sesuatu apapun itu pasti ada guna dan manfaatnya. Ini tinggal di tangan siapa nanti yang itu bisa menjadikan manfaat. Makanya ini penting sekali ya, apalagi ini sekarang ini kalau anak didik harus dibekali seperti ini harus sangat penting ya. Mudah-mudahan pengetahuan ini nanti bisa bermanfaat, bahwa ternyata alam seisinya ini ya diberikan kepada manusia untuk dijadikan sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Ya, betul. Dan apalagi kalau seperti ini jenis dari kimia juga ya. Kalau jadi dimakan nanti kan sehat. Ini kalau orang yang paham, orang-orang yang sudah paham, kalau paham bagaimana kita bercocok tanam murni dengan menggunakan pupuk organik, itu orang-orang yang paham itu akan rebutan produknya, Pak. Nah, iya, ini kalau dijelaskan panjang mungkin waktu ini nggak cukup, tetapi ini adalah intinya semua tanaman dari hasil organik ini akan membuat tubuh makhluk hidup itu awet sehat, sehingga orang yang biasa pakai kimia dengan tidak, misalnya dengan umur yang sama, ini jauh sekali kelihatan. Ya, kelihatannya jauh sekali. Oh iya, tadi ada yang lupa belum saya jawab. Tadi kan ada pertanyaan. Bahan-bahannya aja. Kalau itu tadi loh Pak, yang jenengan tanya kimia dengan ini hasilnya bagus yang mana? Kalau kata petani yang secara kontinu beralih ke ini, dia sudah mengatakan lebih hemat dan bahannya lebih dan hasilnya tidak kalah bagus. Rendemennya bagus. Secara kualitas. Ya. Akhirnya nggak kalah. Akhirnya saya juga mencoba menanam padi itu 100 ru. Ya, 100 ru. 100 ru itu biasanya kalau pakai kimia maksimal itu 1 ton gabah sudah bagus. Ya. Nah, ini saya menggunakan ini, Allah memberikan rezeki 1 ton 400. Jadi lebih 400 ya. Kelebihan 400 dengan biaya yang lebih hemat, lebih efisien, hasilnya lebih maksimal. Hasilnya juga lebih higienis. Itu yang tanaman jangka pendek ya, 3 bulan. Nah, kayak padi ini yang tahunan, yang dekat dengan kita saja ini. Ini. Ya. Coba kita lihat buahnya ini. Seger hijaunya beda kan. Ini banyaknya buah dibandingkan dengan daun sama banyaknya. Ya, dan warnanya sangat seger ya. Hijaunya tajam itu loh. Ya. Hijaunya tajam. Hijaunya hijau betul, hijau tua. Nah, padahal ya hanya pupuk cair saya siramkan, pupuk padat saya siramkan, kemudian bekas-bekas pembakaran yang tidak ikut diwadahi itu hanya saya letakkan. Sisa lah, ya. Berwadah ini. Iya.
ini. Nah, itu contohnya. Kotor memang di bawah, tapi dia akan menjadi unsur hara yang nyata. Jadi misalnya petani jeruk itu seandainya tahu ini seperti ini hasilnya, kira-kira juga akan pakai. Oh, gitu ya. Ya mudah-mudahan ini juga informasi buat pemirsa semuanya ya, karena juga Pak Joko ini salah satu dinasnya di Man 1 Kota Kediri, di wilayah Departemen Agama Kota Kediri sebagai Ya. guru biologi. Ya, Nah, juga punya usaha. Tadi dijelaskan, barangkali yang bisa komunikasi ya. Nomor HP-nya berapa Pak Joko ini? Barangkali ada yang pesan-pesan. Atau Oh, juga iya. pengen juga tahu sekaligus perawatan dan sebagainya. Nomor Ya. HP-nya coba sebutkan. nomor HP yang saya gunakan sehari-hari untuk kegiatan bisnis ini yaitu 085 Ya. 2328 Hmm. 42523. Terus ini beralamatkan di desa Ini di Desa Kelanderan, Landeran Pelosok Klaten, Pelosok Klaten Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Di map ada, Pak. Oh begitu ya. Jadi kalau di map diketik Prakarsa Organik Kelanderan, ya ke sini. Oh namanya apa? Prakarsa Organik. Prakarsa Organik. Kemarin saya lihat itu ada kerjasama dengan Bupati Kediri, dengan para petani juga di pameran di lapangan Kelanderan ya. Ya, itu acaranya BPP yang dikunjungi oleh pihak kabupaten. Kabupaten. Ya, datang. Oke, luar biasa. Terus tadi sekilas aja, karena nanti kalau kita jelaskan secara panjang ini kan waduh tidak Panjang banget. oh ya, 1 hari belum tentu habis ya. Iya. Tapi ilmu namanya ilmu harus pengetahuan ini kita berikan kan semakin bermanfaat. Ini sekilas saja. Tadi ini unsur dari kotoran hewan, ada daun, terus dilembutkan. Terus nanti berarti ini dicampur sekam nanti atau beda sekam yang sudah jadi aram sekam. Kita melayani sesuai permintaan. Kalau secara umum biasanya yang umum itu yang banyak orang pesan, Hah? sekam bakarnya pesan sendiri, Sendiri. persak. Kemudian bokasinya pesan persak. Tetapi bagi petani-petani kota yang biasanya memanfaatkan lantai tiganya, Nah, untuk ya mereka ingin bertani betul-betul atau yang di perumahan-perumahan yang banyak, ya. itu sudah nggak ada tanah di sana. Sirkulasi kesehatan lah daerah. Mereka mintanya langsung pesen media campur. Sudah jadi itu ya, sudah Ya, dioplos lah ya. Jadi sudah dioplos dengan arang sekam, dengan kompos daun, dengan bokasi. Ada yang minta ditambahi apa itu namanya kokopit. Ada di depan tadi kokopit, produksinya di depan kita. Nah, tapi yang sering 3 ini. Jadi arang sekam, kemudian kompos daun ditambah bokasi. Oh iya, ini tadi cerita Bokasi. Ini kita ke Bokasi itu kayak apa tuh ya? Kita taunya MBG gitu ya. Wah, udah Bokasi. Nah, ini Oh ini Bokasi ini. ya ini Jelaskan Bokasi itu apa Pak? Ini makanan atau apa? Nanti khawatir orang bujel kan di luwe ini. Waduh, ini dikira nanti Bogasari ya. Ya. Bukan makan tapi ya makanan ya untuk tanaman ya. Maksudnya apa Bokasi itu ya? kalau bahasa kita Indonesia ya, ini kotoran hewan Hah? yang difermentasi. Sudah difermentasi. Itu contoh yang sudah difermentasi itu yang di karung-karung itu, Pak. Karung-karung itu ya. Itu ride hari ini 300 karung lebih itu. Hah? Nah, ini yang proses. Nanti ini akan masuk ke dalam karung seperti itu. Nah ini dari apa saja? Secara umum saja. Bokasi ini campuran dari Sebetulnya yang disebut bokasi itu pokoknya kotoran hewannya sudah dibuat lembut seperti ini, kemudian disemprot dengan mikroorganisme, untuk fermentasi, ya. nah, kemudian ditutup rapat dan tidak boleh kena udara. Proses lah istilahnya ya. Prosesnya persis membuat tape. Oh gitu ya. Jadi tape itu kan telo yang difermentasi, ubi kayu yang difermentasi. Ini yang kita fermentasi ini kotoran hewan. Nah, ini kalau sudah usianya nanti makin lama 2 minggu ke atas, 1 bulan 2 bulan sudah dalam kemasan seperti Tambah itu, baik, ya. itu tambah bagus digunakan. Oh, gitu. Itu. Wah, Jadi ini bokasi itu ini. ternyata juga
ilmu kimia juga masuk ini ya. Masuk. Masuk ini kan, Masuk. makanya ini sangat terkait keilmuan Ah. itu. Oh iya, tadi katanya difermentasi terus di open. Oh iya, dikemas. dikemas. Oh, dalam seperti itu ya. Kalau udah dikemas itu artinya kan dia tidak berhubungan dengan udara bebas. Oh iya. Nanti proses fermentasi itu terjadi di dalam itu. Oh, gitu. Ya, nanti itu kalau udah sebulan Pak, kalau kita buka hitam dia, hitam. Jadi seperti apa ya? Seperti tanah, seperti arang gitu, hitamnya seperti arang dan halus, lembut. Oh ya Pak Joko, ini kalau bogasi ini sendiri yang sudah katakanlah sudah jadi ya, siap ya. Ya, Murni seperti itu saja bisa buat pupuk atau masih ada campurannya? sudah bisa dibuat pupuk murni itu Pak. Oh gitu ya, sudah benar. Kalau tanah pertanian itu kebetulan adalah tanah yang masih bagus, belum berubah menjadi tanah yang asam, belum menjadi tanah yang bantat. Itu dengan itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau tanahnya berpasir, karena tanah yang berpasir itu kan aerasi tanahnya masih bagus. Nah, tapi kalau tanah yang rata-rata tanah di tempat kita ini atau di Jawa umumnya, tanah itu kan tidak pernah istirahat Pak. Oh iya. Tumpang sari terus Ya, sehingga digenjot untuk produksi. Ah. Ada pemeliharaannya juga ya. sudah miskin hara. Ah, Nah, betul, kalau udah betul, miskin betul. hara itu ditambahkan ini. Kalau tanahnya biasanya kena tetes, sering kena tetes itu udah bantat. Doping itu ya. diremajakan lagi ditambah dengan arang sekam itu. Betul. Kalau saya kirim ke daerah Nganjuk itu arang sekam itu untuk berambang Pak. Oke. Bawang merah. Oke. Ini juga persamaan ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Wes luar Oke. biasa. Ini sangat inovasi juga Ya. sangat produktif ya. Nanti mudah-mudahan yang namanya ilmu ini kan Ya. khairunas anfa'uhum linnas. Bebek manusia itu yang bermanfaat untuk sesama. Nah, ini salah satu bagaimana memberikan kemanfaatan lewat media yang tadi diceritakan, mudah-mudahan bermanfaat menjadi jariah. Terima kasih laporan Amin. dari Res Area Channel Gus Jumblum berkunjung di rumahnya Pak Joko. Ini tadi pada libur ya yang pekerjanya kayaknya kan habis kerja dia. Oke. Tadi dari pagi udah kerja. Oh, udah kerja ini ya. Sekarang di belakang sana ke sawah mereka. Oke, Di sawah terima sana. kasih. Tentunya jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sawah ya? Waalaikumsalam. Sawah Pak. Oh ya, ini ada tumpukan-tumpukan ini ya. Ya. Ada tumpukan-tumpukan ini yang Ini bahan mentahnya. bahan mentahnya ini ya. Ya. Tinggal separuh ini. Bagian kemarin 2 truk sudah dikirim ya. Sudah dikirim, ini persiapan. Nah, ini jagung yang kecil-kecil ini menggunakan pupuk kita ini. Pupuk ini ya, sangat membantu bagi petani di area lingkungan Ya. sekitar ya.